Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena pagi ini kita masih dipercayakan, diberikan napas kehidupan oleh Tuhan. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berjumpa dalam ibadah ini walaupun masih sifatnya virtual. Marilah kita menghadap hadirat Tuhan dan kita akan menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam tuntunan tema Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, yang akan melayani kita dalam penyampaian firman Tuhan pada pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Penatua Rafilus sampai STMM. Untuk memulai ibadah kita, saya undang kita bangkit berdiri sambil kita memuji Tuhan dari NKB 2 ayat 1 dan 6. Hai mari sembah. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, bersorak-soraklah bagi Tuhan seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Sebagai nas pembimbing kita pada pagi hari ini, saya pilih dari Mazmur 34 pada ayatnya yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kita aminkan nas pembimbing ini dari MKB 14 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Sukamu
saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Galatia 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Jikalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dan kita menyanyi dari PKJ 43 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam berita pengampunan. Dengarlah berita anugerah Allah. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya untuk mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Kita aminkan berita pengampunan ini dari MKB 189 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kau
Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Baiklah, kita terlebih dahulu minta pertolongan agar firman Tuhan yang kita baca dan renungkan, Tuhan akan menolong kita dalam merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur buat kebaikan yang telah Tuhan berikan buat kami semua saat ini, di mana kami boleh berkumpul bersama-sama untuk membaca sebagian dari firman-Mu. Tenangkan pikiran kami Tuhan, agar firman yang kami baca dan renungkan saat ini boleh tertanam di setiap hati kami. Jangan biarkan kuasa kegelapan mempengaruhi pikiran kami semua. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-34. Kita baca dari ayat pertama sampai pada ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 34 ayat pertama sampai pada ayatnya yang ke-6 dengan perikop dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkannya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegetaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Tema kita pada pagi hari ini, itu tema seragam, itu kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, panca indera yang ada pada kita masing-masing tentu banyak manfaatnya. Berguna sebagai alat bantu manusia agar dapat menikmati segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan ini. Bisa dibayangkan seandainya panca indera kita tidak berfungsi, dapatkah kita menikmati segala sesuatu yang ada di sekitar kita? Jangankan menikmati, merasakan atau melihat saja kita tidak akan mampu. Oleh sebab itu, pemazmur dalam nyanyiannya mengajak saudara dan saya menggunakan indera untuk menikmati kebaikan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan itu.
Mazmur 34 ayat 9a. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, ketika saudara dan saya menjadi orang percaya kepada Tuhan, kita pun mau tidak mau harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan sendiri tidak pernah menjanjikan jalan yang selalu mulus dan lancar. Tuhan juga tidak pernah menjanjikan bahwa kita tidak akan memiliki musuh. Tetapi janji Tuhan adalah bahwa walaupun musuh kita banyak, Tuhan akan melindungi kita dan memampukan kita untuk tampil menjadi pemenang. Oleh karena itu, pemazmur pun mengatakan bahwa berbahagialah orang yang berlindung pada Tuhan. Ayat 9 bagian B. Satu hal yang dapat kita pelajari dari bacaan Alkitab saat ini adalah bahwa kebaikan Tuhan tidak hanya dapat kita rasakan melalui perlindungannya, tetapi juga karena berkat-Nya yang diberikannya kepada kita semua. Pemazmur mengatakan, tidak berkekurangan orang yang takut kepada Tuhan. Ini merupakan pengalaman pemazmur sendiri atau Raja Daud yang menulis mazmur ini, bahwa walaupun sampai menjadi pelarian, bahkan mengungsi ke negeri orang, itu negeri Filistin, Tuhan tetap menyertai dia dan tidak pernah berkekurangan. Padahal sangat banyak orang yang mengungsi bersama-sama dia pada waktu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, ada dua kunci utama untuk mendapatkan berkat Tuhan. Yang pertama, takut akan Tuhan. Ayat 10 bagian A dari Mazmur 34. Takut akan Tuhan berarti memiliki sikap hormat dan berusaha untuk tidak melakukan apa yang Tuhan tidak sukai atau tidak kehendaki. Saudara dan saya memposisikan Tuhan sebagai Tuhan yang berkuasa, sehingga kita sebagai ciptaannya harus takut akan Tuhan. Ketika saudara dan saya takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menganugerahkan janji-janjinya, yaitu Dia akan memberikan kita umur yang panjang. Bisa kita baca dalam Ulangan 6 ayat 2. Yang kedua, keadaan kita akan menjadi baik. Bisa kita baca dalam Ulangan 6 ayat 24. Yang ketiga, kita mendapatkan hikmat dari Tuhan. Ayat 28 dari Ayub 28, Ayub pasal 28, ayat 28 ayatnya yang ke-28. Yang keempat, kita mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Mazmur 15 ayatnya yang keempat. Yang kedua, mencari Tuhan. Mazmur 34 ayat 11. Mencari Tuhan bukan berarti Tuhan itu bersembunyi, sehingga harus dicari. Tetapi memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, sama seperti rusa begitu aus akan air, sehingga mencari sumber air tersebut. Ketika saudara dan saya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh,
maka Tuhan juga pasti akan berkenan ditemui. Ketika saudara dan saya mencari Tuhan, maka Tuhan juga akan menggenapi janji-janjinya kepada saudara dan saya. Itu bisa kita menemukan Tuhan. Ulangan 4 ayat 29. Kita bisa bersuka cita atau bersukaria. Bisa kita baca dalam 1 Tawarik 16 ayat 10. Memiliki negeri yang janjikan Tuhan. 2 Tawarik 14 ayat 7. Segala usaha kita akan berhasil. Bisa kita baca dalam 2 Tawarik 25 ayat 5. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, sudahkah saudara dan saya tidak hanya mengecap dan melihat kebaikan Tuhan, melainkan juga berusaha hidup menyenangkan Tuhan dengan cara hidup takut akan Tuhan dan mencari Tuhan dengan segenap hati kita? Ingat janji-janji Tuhan, dan saya yakin Tuhan pasti akan menggenapi apa yang dijanjikannya, asalkan saudara dan saya juga mau membayar harga untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya mengecap kebaikan Tuhan, kita dapat merasakan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, kita akan memahami bahwa janji Tuhan adalah iya dan amin. Sehingga kita bisa kuat, tegak berdiri, sekalipun kita menghadapi terpaan dari berbagai badai, yaitu COVID-19 yang melanda negara kita saat ini. Oleh karena itu, jangan hanya memandang kepada besarnya masalah. Jangan terpaku pada kesulitan yang ada saat ini. Tetapi pandanglah kepada Tuhan yang tak pernah melepaskan tangannya untuk menopang saudara dan saya. Oleh sebab itu, marilah kita semakin merenungkan dan merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah berkata bahwa kita tidak pernah mengalaminya hanya karena saat ini kita mengalami dinamika kehidupan yang kurang menyenangkan. Jangan pernah kendorkan semangat pengiringan dan pelayanan saudara dan saya kepada Tuhan. Tuhan Yesus telah memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Bahkan nyawanya pun telah dikorbankan bagi kita, sehingga kita ada sebagaimana saat ini. Kecaplah lebih lagi, karena Tuhan mau membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, panca indera yang kita miliki, meskipun tampaknya kecil dan tak berguna, sesungguhnya memiliki manfaat yang luar biasa. Apabila tidak digunakan dengan baik dan benar, dapat menghancurkan saudara dan saya. Sebaliknya, jika digunakan dengan benar, akan membangun banyak hal. Melihat dan merasakan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita melalui panca indera kita akan membawa kita kepada sebuah pengakuan bahwa Allah itu baik. Mintalah, maka akan diberikan apa yang kita minta. Carilah, maka Dia akan memberikan apa yang kita cari. Dan ketoklah, maka Dia akan memberikan segala sesuatu kepada kita. Kiranya Roh Kudus
akan memeterikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, bersama keluarga ataupun dimanapun kita berada. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan ini dari MKB 116 ayat 1 dan ayatnya yang kelima. Sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus. Sungguh bahagia, oh betapa senang hidup dalam terang beserta Saya jemput kita bangkit berdiri dan kita masuk dalam pengakuan iman rasuli, dan kita masing-masing mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita aminkan pengakuan iman rasuli ini dari MKB 143 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Walau lembah hidupku penuh awan,
Tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Adapun pokok-pokok doa yang akan kita doakan sebentar, yaitu mengucap syukur atas penyertaan Tuhan walaupun kita tetap beribadah di rumah. Yang kedua, jemaat yang sakit yang sementara perawatan di rumah, juga Ibu Arwan yang dirawat di klinik Mutiara. Yang ketiga, jemaat yang ketambahan usia di minggu ini. Yang keempat, persiapan menyambut ulang tahun RI 17 Agustus 2021. Mari kita berdoa syafaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang menganugerahkan hidup, kekuatan, kesehatan, bagi kami umat selaku ciptaan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami diperingatkan lagi untuk datang di rumah-Mu yang kudus hari ini, untuk memuji dan memudahkan akan kebesaran nama-Mu. Kami bersyukur pula karena Tuhan telah menyertai dan memberkati kehidupan kami selama seminggu yang telah kami lalui. Kami senantiasa dikelilingi oleh berbagai bentuk berkat yang sudah kami peroleh, baik itu lewat pekerjaan kami ataupun dari orang-orang menjadi tangan Tuhan untuk membantu kami. Tuhan, terima kasih Tuhan terus memberkati setiap aktivitas kami, memberkati setiap apapun yang kami kerjakan dalam tugas tanggung jawab kami, baik dalam pekerjaan ataupun dalam tugas pelayanan kami. Itu semua boleh terlaksana dengan baik, tentunya seturut dengan kehendak Tuhan. Terlepas dari semua berkat yang telah kami peroleh, tentunya persoalan dan berbagai pergumulan juga kami alami. Kami sungguh menyadari bahwa seringkali kami lupa bersyukur kepada Tuhan. Kami terkadang melakukan hal yang tidak Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, sehingga kesemuanya itu mendatangkan murka atas kami. Maka dari itu Tuhan, berkenanlah ya Tuhan mengampuni setiap dosa kami dan menghibur kami dan menunjukkan jalan yang terbaik dari setiap pergumulan yang kami alami, agar kami boleh terlepas dari setiap beban pergumulan yang selama ini kami rasakan. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah memberikan waktu buat kami untuk memeriksa kehidupan kami lewat pembacaan dan perenungan firman-Mu saat ini yang sudah kami baca dan renungkan, di mana firman-Mu mengajak kami untuk selalu mengecap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bagaimana kami mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, agar kami bisa menjadi lilin dan garam dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah senantiasa firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi boleh masuk ke dalam hati kami masing-masing. Senantiasa firman Tuhan selalu menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami berkeluarga, berjemaat dan bermasyarakat. Ya Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang saat ini bergumul dalam keadaan sakit, sebagaimana yang kami sudah sampaikan tadi, bacakan tadi, biarlah senantiasa Tuhan menjamah setiap jaringan tubuh yang sakit, serta memberkati setiap obat yang dimakan maupun yang diminum, memberikan kesabaran dalam menghadapi proses penyembuhan. Dan ajarlah kepada kami semua bahwa setiap penyakit yang kami derita adalah bagian dari teguran untuk kami beristirahat, untuk kami lebih menjaga tubuh kami, sehingga anugerah Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Tertimewa untuk kami lebih dekat dengan Tuhan,
Untuk itu Tuhan, seluruh proses penyembuhan kami mau taruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama-sama dengan beberapa saudara-saudara yang telah menerima berkat Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka melalui ketambahan umur usia setahun. Kami sungguh menyadari tanpa pemeliharaan Tuhan dan kasih sayang Tuhan, kami tidak dapat menikmati setiap sukacita ini. Untuk itu patutlah kami bersyukur saat ini. Olehnya itu berkati setiap ucapan syukur mereka, sucikan, kuduskan, terima persembahan yang diberikan, lengkapi sukacita iman yang boleh mereka rasakan saat ini. Dan biarlah senantiasa berkat Tuhan terus mengalir di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan ajarlah kami terus untuk tahu berterima kasih dan mengucap syukur selalu kepada Tuhan, baik di waktu senang, sedih, susah maupun duka. Ya Tuhan, kami mendoakan akan program kemajelisan di tempat ini dalam 1 minggu ke depan. Kiranya campur tangan Tuhan di dalamnya, sehingga semuanya itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami mendoakan yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, baik sebagai kontoria, LCD, maupun yang terlibat di dalamnya Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan kesabaran dan kesehatan dalam tugas tanggung jawab yang diamanatkan kepada mereka. Bapa dalam surga, kami mendoakan akan persiapan menyambut ulang tahun Republik Indonesia ke-17 Agustus. Biarlah semua warga negara Indonesia akan mempersiapkan diri untuk merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus. Dengan hari kemerdekaan ini Tuhan, biarlah negara kami semakin jaya, semakin jaya, dan di dalamnya kami boleh beribadah seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga mendoakan akan pengantar jemaat kami di tempat ini. Tuhan senantiasa pagari dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Ibu Pendeta boleh mengangkat tugas dalam pelayanan di tempat ini dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, kami mendoakan akan pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok, khususnya Pangkep. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi pemerintah kami agar dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, dan di dalamnya kami boleh dengan tenang menjalankan tugas dan tanggung jawab kami yang Tuhan amanatkan kepada kami semua. Inilah doa kami Tuhan, di dalam Anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita menjalankan persembahan kita, sekedar mengingatkan kepada kita sekalian bahwa persembahan kebaktian hari Minggu ini, baik itu syukur bulanan, kota perayaan Natal tahun 2021, dipersiapkan oleh masing-masing keluarga di rumah, dimasukkan ke dalam amplop, dikumpulkan di pastori melalui pendeta jemaat, pendeta Kamaneng MTH, Pikaris Alma Christine Mainga STH, atau diserahkan langsung kepada bendahara jemaat Diaken Bapak Abednego Sipa. Pada bagian depan amplop sekiranya disertakan keterangan persembahan dan identitas keluarga masing-masing. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin,
kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. 2 Korintus pasal 9 ayat 9 sampai pada ayatnya yang ke-10. Sambil persembahan dikumpulkan, kita akan mengiringi dengan pujian NKB 199. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Sudahkah yang terbaik kau berikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, ibarat yang terbaik hariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang maha murah dan maha kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu kepada kami semua, terutama pengampunan-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Bapa di sorga, terimalah persembahan yang telah kami berikan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu, dan berkatilah kehidupan kami semua, agar kami diperkenankan hidup untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kami dan telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, selamat siang semua. Pada hari ini kami akan menyampaikan informasi atau warta jemaat bahwa pada minggu depan tanggal 22 Agustus tahun 2021 akan dilakukan atau dilaksanakan ibadah di gedung gereja kita sesuai dengan jadwal. Adapun kelompok yang akan masuk ibadah pagi pada hari Minggu depan adalah kelompok Pangkajene. Kemudian kelompok yang masuk pada sore hari adalah kelompok Bungoro, Bontoa, dan Siloro.
Bagi Bapak Ibu sekiranya dapat mentaati aturan-aturan pembagian kelompok ini, dan juga jangan lupa kita melaksanakan protokol kesehatan. Demikian informasi yang kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semua. Tuhan memberkati dan selamat siang. Sejemput kita bangkit berdiri, kita menyanyi dari NKB 210 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka, ku utus kau mengabdi bagiku. Utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa sara terkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih dalam Yesus Kristus, pergilah dengan sukacita dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin. Sebagai nyanyian syukur penutup, kita memuji Tuhan dari NKB 188 ayat 1 dan 3. Tiap langkahku. Langkahku
Ibadah kita selesai, majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.